Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Tema kita, teaching by example. Inilah temanya. Jadi saudara, bacaan kita, saya yakin ini sudah sering kita dengarkan. Secara khusus memang ditujukan kepada para orang tua sebagai pengajar utama dalam keluarga. Dan orang tua harus menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas. Kehadiran anak dalam keluarga adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Oleh karena itu orang tua harus menjalankan perannya dengan baik dan benar. Pertama, apa yang merupakan peran orang tua? Yaitu membimbing anak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini adalah sebuah perintah yang berasal dari Allah. Musa menegaskan kembali kepada umat Tuhan agar diterapkan di tengah keluarga masing-masing. Ayat 4-5. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah perintah utama. Orang tua harus membimbing anak mengenal Tuhan, karena tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah, apalagi mengasihi sesama. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya tentu melalui persekutuan keluarga. Anak diajar berulang-ulang bagaimana dia berdoa, bagaimana belajar memahami firman, sehingga pada akhirnya anak-anak mengenal Tuhan, lalu dia memuliakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu yang kedua, orang tua mendampingi anak dalam menjalani proses pendidikan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, ayat 6-7 ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi dikatakan di sini baik saat di rumah maupun di luar rumah. Ya, di luar rumah itu bisa dalam perjalanan, bisa di sekolah, bisa di tempat perbelanjaan, dimanapun dikatakan bahwa orang tua harus berperan menjadi pendamping bagi anak-anak. Kita bersyukur bahwa selama di sekolah, ya tentu ada guru-guru yang mendampingi untuk sesaat. Tapi selebihnya adalah menjadi tugas utama orang tua untuk mengarahkan anak-anak, untuk mendampingi anak-anak dalam segala aspek kehidupan mereka. Ya, bukan hanya antar jemput ke sekolah, tetapi juga mendampingi dalam mengerjakan PR-nya ataupun proyeknya, serta terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah maupun kegiatan-kegiatan di tengah-tengah kemasyarakatan, apapun yang dilakukan oleh anak-anak. Semestinya orang tua mengetahui, orang tua bisa menjadi pengarah ataupun pendamping. Intinya bahwa pendampingan itu sangat penting, karena anak-anak itu belum mandiri, belum dewasa. Dan yang ketiga, orang tua menciptakan hubungan baik dan menjadi teladan. Hubungan atau komunikasi yang baik sangat penting agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Hubungan itu harus diciptakan dan dibangun terus-menerus. Orang tua berperan sebagai motivator, sebagai penasehat yang terus mengarahkan anak supaya mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Maka Musa berkata, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 8-9. Supaya apa? Supaya tetap bisa terlihat. Orang tua tidak cukup hanya menjadi motivator atau penasehat. Orang tua harus menjadi teladan. Ya, itu sebabnya saya menyebut temanya teaching by example.
mengajar melalui keteladanan, menjadi model. Orang tua menjadi contoh yang hidup. Karena memang anak-anak sering menjadi peniru yang ulung. Apa yang didengar, apa yang dia lihat, itulah yang sering ditiru. Jadi karena itu, orang tua harus menjadi model, harus menjadi sampel, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, seorang yang bernama Charles Xavier menyatakan, jika Anda menginginkan anak Anda menjadi sesuatu, berusahalah menunjukkan sesuatu itu dalam pembicaraan Anda dan dalam hidup Anda sendiri. Jadi saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Bahwa anak adalah pribadi yang sangat berharga, yang Tuhan percayakan kepada keluarga, kepada orang tua. Anak-anak itu diibaratkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Kitalah pahlawan itu yang harus mengarahkan anak-anak kita agar hidup mencapai tujuan. Maka untuk mencapai tujuan, tadi dikatakan pertama, bimbing anak untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Yang kedua, dampingi anak dalam menjalani proses kehidupan atau proses pendidikan. Dan yang ketiga, ciptakan hubungan yang baik dan jadilah teladan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat memahami, dan setelah itu kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kami para pengajar, para pendidik, para hamba Tuhan, para orang tua yang memang harus berperan di dalam mendidik, mengarahkan anak-anak pada jalan yang benar. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.